Latar belakang. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, di jam 10 waktu Indonesia Barat, di Istana Merdeka, Presiden Soeharno meletakkan jabatannya sebagai Presiden di depan ketua dan anggota MA. Dan di saat itu pula, berdasar UUD 1945 Pasal 8, Presiden membujuk B.J. Habibie untuk menggantikan posisi Presiden, lalu melantiknya di depan ketua dan anggota MA. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan untuk membentuk Dewa Reformasi, namun gagal. Maka pada saat itu pula gedung DPR atau MPR semakin penuh sesak oleh mahasiswa yang menuntut supaya turunnya Soeharto dari tanah kepresidenan. Pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung lainnya. Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, ia menunjuk Presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya yang menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, ketika menjabat ini, B.J. Habibie mengalami situasi krisis yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Ia pun segera berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dengan hati-hati. Nah, selanjutnya kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, mengesahkan UU 05 tahun 1999. Yang ketiga, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau atau penyelesaian masalah utang luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir Fajr Ilhami, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan di era B.J. Habibie. Antara lain ada kebijakan dalam bidang hukum, bidang pers, dan bidang hankam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan di bidang hukum, yaitu kebijakan melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintahan, maupun peraturan menteri. Yang kedua, melahirkan 69 undang-undang. Dan yang ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan di bidang pers dan hankam. Yang pertama, dilakukan pencabutan pemberedelan pres dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk memberikan kebebasan terhadap pres, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah. Yang kedua, di bidang hankam, diadakan pembaruan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, mengesahkan UU 05 tahun 1999. Yang ketiga, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang keempat, membentuk lembaga pemantau atau penyelesaian masalah utang luar negeri. Kebijakan dalam bidang politik. B.J. Habibie hanya menjabat selama 1 tahun, beliau berhasil membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah beberapa pengembangan dalam bidang politik. 1. Kebebasan pers. Sebelumnya, pers selalu dibungkam. Beliau pun meluncurkan UU Nomor 40 Tahun 1999 sehingga menjadikan pers sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat Indonesia. Yang kedua, pemilu bebas demokratif. Diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1999, pemilu telah melahirkan membebaskan adanya 48 parpol yang aktif berpartisipasi. Pemilu ini adalah pemilu yang paling bebas setelah pemilu tahun 1955. Yang ketiga, otonomi daerah. Luasnya wilayah geografis Indonesia membuat Habibie membentuk UU Nomor 22 Tahun 1999 sehingga membuat turunnya gejolak disintegrasi wilayah yang sebelumnya sempat parah di Indonesia. Pada masa Presiden B.J. Habibie, masyarakat diberikan kebebasan menyampaikan pendapat muka umum, baik melalui rapat maupun unjuk rasa. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menjamin hak berpendapat secara demokratis. Pelanggaran dalam menyampaikan berpendapat seperti tindak anarkis atau merusak
akan ditindak sesuai hukum. Era ini menjadi tonggak penting dalam transisi menuju demokrasi, dengan tetap menekankan tanggung jawab menggunakan kebebasan tersebut. Masalah dari fungsi ABRI. Yang pertama, jumlah anggota ABRI yang duduk di kursi MPR dikurangi dari 75 orang menjadi 35 orang. Yang kedua, Polri memisahkan diri dari TNI dan menjadi kepolisian negara. Yang ketiga, ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat, dan Lautan. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang pemilihan umum tahun 1999 pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu menggunakan asas Luber dan Jurdil, yaitu tentang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang di dalamnya mencabut 5 paket undang-undang tentang politik, yaitu pertama, undang-undang tentang pemilu, yang mencakup tentang susunan, kependudukan, tugas, dan wewenang MPR DPR. Yang kedua, partai politik dan Golkar, referendum, serta organisasi massa. Nah, untuk yang selanjutnya, menetapkan 3 undang-undang politik baru, yaitu undang-undang partai politik, pemilihan umum, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dan untuk yang terakhir, badan pelaksana pemilihan umum yang dilakukan pada pemerintahan B.J. Habibie ini dilaksanakan oleh KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas wakil dari pemerintahan, partai politik, serta pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, kepada rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pada poin kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Yang pertama ada pelanggaran hak asasi manusia yang bermunculan. Yang kedua kasus Bank Bali 1999. Yang ketiga ada konflik antar kelompok yang bermotif sara. Nah, yang pertama ini pelanggaran hak asasi manusia yang bermunculan. Tragedi Trisakti 1998, penembakan terhadap mahasiswa yang memprotes pemerintahan hingga kini tidak terselesaikan. Tragedi Semanggi 1 dan 2, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999, aksi protes mahasiswa yang berujung pada perontakan dan mengakibatkan korban jiwa. Untuk yang kedua, kasus Bank Bali tahun 1999 terjadi skandal keuangan di mana dana besar diduga diselewengkan oleh elit politik, mendorong kredibilitas pemerintahan B.J. Habibie yang bisa merugikan pada rakyat. Nah, untuk yang ketiga, konflik antar kelompok yang bermotif sara. Konflik horizontal berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disingkat oleh sara merebak pada wilayah Indonesia seperti Ambon dan Poso, mengancam stabilitas politik dan keamanan pada pemerintahan B.J. Habibie. Jadi permasalahan pada pemerintahan B.J. Habibie sangat hampir sama dengan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Dari kelas 11C, nomor absen 27. Di sini saya menjelaskan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi B.J. Habibie dalam menjalankan reformasi politik. B.J. Habibie menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks dalam menjalankan reformasi politik di Indonesia. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapinya. Yang pertama, tekanan dari kelompok konservatif, yaitu kelompok-kelompok yang merasa terancam dan perubahan yang terjadi, terutama mereka yang terbiasa dengan otoriter. Yang kedua, krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu membuat situasi menjadi semakin sulit, sehingga ruang gerak untuk melakukan reformasi politik menjadi terbatas. Yang ketiga, perpecahan di tubuh pemerintah. Tidak semua elit politik mendukung reformasi yang dilakukan Habibie. Di antaranya masih loyal kepada rezim sebelumnya dan berusaha untuk menghambat proses reformasi. Yang keempat, tekanan dari militer. Militer memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam politik Indonesia. Yang kelima, tuntunan yang tinggi dari masyarakat, yaitu
masyarakat yang memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap reformasi. Nah, yang keenam, kurangnya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan demokrasi. Nah, yang ketujuh, tekanan dari luar negeri. Negara-negara asing itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap perkembangan politik di Indonesia. Nah, untuk dampak dari tantangan tersebut, yang pertama, lambatnya politik di Indonesia. Nah, untuk dampak dari tantangan tersebut, yang pertama, lambatnya proses reformasi. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, kemunduran demokrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pemerintahan B.J. Habibie yang singkat ditandai oleh upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, dan kebebasan pers. Habibie berhasil menaikkan nilai tukar rupiah, memperbaiki demokrasi dengan membebaskan narapidana politik dan memisahkan Polri dari ABRI. Namun, pemerintahan menghadapi tantangan besar seperti pelanggaran HAM, konflik SARA, kasus Bank Bali, dan lepasnya Timur dari NKRI. Meski tidak lepas dari kontroversi, B.J. Habibie berhasil meletakkan besar penting bagi era reformasi Indonesia. Dari masa pemerintahan ini, B.J. Habibie adalah sosok yang menginspirasi. Kita dapat belajar bahwa keberanian dan kepemimpinannya dalam masa transisi menjadi teladan bagi generasi penerus. Belajar bahwa transisi demokrasi bukanlah proses yang mudah dan tanpa tantangan. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, komitmen terhadap reformasi dan dukungan dari seluruh komponen bangsa, perubahan ke arah yang lebih baik.